Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kepercayaan umat Islam, Nabi Isa alaihi salam memiliki posisi yang istimewa sebagai salah satu rasul pilihan yang diutus oleh Allah menyebarkan risalahnya. Beliau termasuk rasul yang paling tinggi martabatnya dan mendapat julukan sebagai Ulul Azmi. Ada 5 nabi istimewa yang tergolong Ulul Azmi, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Quran Surat Al-Ahzab ayat 7. Allah memberi predikat Ulul Azmi karena para rasul tersebut memiliki keteguhan yang luar biasa dalam menyampaikan ajaran Allah. Banyak manusia meyakini Nabi Isa alaihi salam sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Padahal akidah Islam telah mengajarkan agar kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 dinyatakan, "Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." Ayat di atas diturunkan sebagai penjelasan atas pertanyaan kaum musyrik dan kafir mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ikhlas menegaskan kemurnian dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolak segala macam kemusyrikan dan menerangkan bahwa tidak ada sesuatu yang menyamainya. Menyatakan bahwa Allah mempunyai anak atau dilahirkan berarti menyifati Allah dengan sifat yang ada pada makhluk. Padahal Allah adalah Tuhan yang mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluk ciptaannya, dan bukannya mumassalatul lil hawadis, sama dengan ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas tidak memakai alamat atau penanda apapun yang ada pada makhluknya, seperti lapar, haus, makan, minum, mati, dan lain sebagainya. Tentu aneh jika seseorang yang dilahirkan di bumi menyerukan kepada umat manusia supaya menyebutnya sebagai putra Tuhan dan mengajarkan kepada manusia lainnya untuk menyembahnya. Allah telah meminta kesaksian Nabi Isa alaihi salam atas tuduhan orang-orang ahli kitab terhadap Nabi Isa supaya menyebutnya sebagai Tuhan. Seperti yang diceritakan dalam Al-Quran yang artinya, "Dan ingatlah ketika Allah berfirman, 'Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku 2 orang Tuhan selain Allah?' Isa menjawab, 'Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui perkara yang ghaib." Quran Surat Al-Maidah ayat 116. Sebaliknya, Nabi Isa alaihi salam malah menyeru kepada seluruh kaumnya untuk menyembah Allah. "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu." Hal itu sesuai dengan perintah Allah yang diturunkan kepada semua nabi dan rasulnya. Akidah Islam mengajarkan kita agar beriman dengan pasti tanpa ada keraguan bahwa sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam adalah hamba dan rasul Allah yang dilahirkan oleh Maryam. Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit berikut anggota fisik dan ruhnya, dan bukannya tewas disalib. Nabi Isa alaihi salam sampai sekarang masih hidup, dan di akhir zaman nanti ia akan turun menjadi hakim adil, menjadi imam yang bijaksana. Setelah itu Nabi Isa alaihi salam akan mematahkan palang salib, membunuh babi, dan menerapkan upeti. Penebusan dosa yang diimani oleh umat Kristen tidaklah berdasar karena tidak didukung oleh bukti-bukti dari kitab agama atau alasan-alasan yang masuk akal. Kematian Al-Masih di atas salib tidak berhubungan dengan kematian manusia atau najat. Selain itu, para ulama dan ilmuwan Islam terdahulu juga telah mengajukan berbagai argumen untuk menyanggah pendapat tersebut. Nabi Isa menurut Nasrani. Kepercayaan kaum Kristen terhadap Nabi Isa alaihi salam selalu dikaitkan dengan masalah penebusan dosa. Dalam ajaran Kristen, akidah penebusan dosa sangatlah penting. Kepercayaan penebusan dosa dan kematian Nabi Isa alaihi salam di atas salib merupakan jalan bagi manusia untuk membebaskan diri dari dosa.
Oleh karena semuanya berdosa dan seorang pun tidak ada yang bebas dari dosa, maka sangat diperlukan seorang penebus dosa dan juru selamat yang harus bersih dari dosa. Asal mula dosa warisan ini dimulai ketika Nabi Adam alaihi salam dan Hawa melanggar hukum Allah. Beliau berdua memakan buah pohon terlarang sehingga terkena bujukan iblis. Sebagai akibatnya, seluruh keturunan Nabi Adam alaihi salam yang lahir dari putra-putrinya menanggung dosa tersebut. Setiap manusia yang dilahirkan akan mewarisi dosa tersebut dari ayah dan ibunya. Hanya ada manusia yang tidak mewarisi dosa tersebut, yaitu Isa Al-Masih yang tidak dilahirkan lewat nutfah bibit laki-laki. Menurut ajaran Kristen, semua manusia secara turun-temurun sudah bergelimang dosa sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menjadi penebus dosa. Nabi Isa alaihi salam atau Yesus adalah Tuhan yang menjelma dalam bentuk jasad seorang manusia sehingga dia tidak punya dosa. Dialah yang menawarkan diri jadi penebus dosa manusia. Dogma keimanan dalam akidah kaum Nasrani tentang Nabi Isa alaihi salam sendiri pun berbeda-beda. Di antara dogma mereka pun ada yang mirip dengan akidah kaum muslimin. Namun mereka yang sepemahaman dengan orang Islam merupakan kelompok minoritas dalam Kristen. Mayoritas umat Kristiani mempunyai kepercayaan yang jauh berbeda dengan umat Islam. Iman yang benar dan sesat. Nabi Isa alaihi salam merupakan teladan atau penuntun bagi kehidupan muslim. Siapapun yang menginginkan selamat dan tidak tersesat dalam mengimani Allah, haruslah meluangkan waktu untuk mempelajari para utusan Allah yang menuntun dari kesesatan dan gelapnya kehidupan. Betapa sengsaranya orang yang tersesat dalam memahami perintah Allah. Waktu dan tenaganya akan terbuang percuma, tujuan tidak menentu, perasaan pun menjadi tidak enak. Apalagi akhirnya nanti pun akan sungguh merepotkan. Allah menyiapkan siksa yang pedih bagi orang yang tersesat dari jalannya, padahal ia sudah mendapat banyak pertanda. Iman yang benar sebagaimana Al-Quran dan As-Sunnah adalah bahwa kita diwajibkan beriman terhadap segala sesuatu mengenai Nabi Isa alaihi salam seperti yang telah disebutkan oleh kedua sumber tersebut. Ada 3 hal yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Pertama, Nabi Isa alaihi salam diciptakan dengan kalimat Allah. Kedua, Nabi Isa alaihi salam adalah salah satu ruh dari ruh-ruh yang diciptakannya. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkannya dengan mukjizat-mukjizat yang sebagiannya ada disebutkan dalam Al-Quran. Hal itu dinyatakan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 171, "Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu 3, berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari yang mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah menjadi pemelihara." Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.